Halo kawan-kawanku semua dimanapun kalian berada. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Roy Laiya. Jadi kita akan melanjutkan novel dari bab sebelumnya. Oke, tapi sebelum itu like dan subscribe video ini. Oke, tidak usah basa-basi lagi, mari kita melanjutkan novelnya. Bab 7 dan 8. Gak mau turun sebelum dicium. Rafli baru saja kembali ke kantor setelah melihat proyeknya yang sedang berlangsung. Hari ini jadwalnya seluruh bahan bangunan mulai diantar untuk pembuatan pondasi bangunan. Baru sedetik dia duduk di sofa dan langsung merasakan ponselnya yang bergetar. Rafli mengambil ponselnya di saku jas dan melihat ada notifikasi apa. Ternyata satu pesan masuk dari Christine. Dahinya sontak berkerut, kenapa dia mengirim pesan, batin Rafli. Belum apa-apa dia sudah merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kabar dari Christine baginya selalu terdengar seperti kabar buruk. Tanpa pikir panjang dia pun segera membaca pesan ini. Kekasihku, aku ingin pulang tapi mendadak malas mengemudi. Jemput sekarang. Aku tunggu di perpustakaan kampus. Astaga! Batin Rafli, sampai tidak mampu berkata-kata lagi setelah membaca pesan singkat tersebut. Apa katanya? Kekasihku. Rafli menyentuh tengkuknya yang berdenyut nyeri. Darah tingginya seolah kambuh dalam sekejap. Tenang-tenang, gumam Rafli. Dia menarik dan membuang nafasnya dengan perlahan. Menyadari bahwa dia sendirilah yang mengatakan kepada Christine jika sekarang mereka adalah sepasang kekasih sungguhan. Christine adalah satu-satunya orang yang bisa membuatnya mengulur waktu tentang perjodohan yang diatur oleh sang mama, namun Rafli juga tidak berencana untuk menyakiti gadis kecil itu. Jadi baiklah, yang harus dia lakukan sekarang hanyalah mengikuti alur yang tercipta. Aku akan datang, tunggu di dalam mobilmu saja. Jangan menunggu di depan perpustakaan, balas Rafli. Jam seperti ini perpustakaan mulai tutup, jadi Rafli tidak ingin Christine menunggu di sana sendirian, karena para mahasiswa pasti berangsur pulang. Tidak, Rafli bukan sedang perhatian. Dia hanya tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada Christine. Di ujung sana Christine jadi kesal sendiri saat membaca balasan pesan dari sang dosen. Hais! Kenapa Pak Rafli malah datang? Aku jadi tidak punya alasan untuk minta putus. Kesal Christine, dia hentak-hentakkan kaki kanannya di jalanan. Saat ini Christine sudah berada di area parkir, telah berpisah dengan semua teman-temannya. Sesuai kesepakatan, besok mereka akan foto bersama di studio foto Owin Foto. Dengan bibir yang mengerucut, Christine tanpa sadar mengikuti perintah sang dosen. Dia tidak menunggu di depan perpustakaan, melainkan menunggu di mobilnya. Kata Pak Rafli, kami berdua hanya bisa putus jika mama beliau yang memintanya, tapi jika sudah menyangkut orang tua pasti permasalahannya akan semakin sulit. Mommy dan Daddy bisa-bisa tahu jika aku dan Pak Rafli memiliki hubungan, gumam Christine. Sekarang dia sudah duduk di kursi kemudi. Berulang kali mencekram-cekram setir mobil tersebut sebagai bahan pelampiasan kekesalannya. Memiliki hubungan spesial dengan Pak Rafli seperti sebuah aib baginya, sebab pria itu adalah satu-satunya pria yang paling dia benci di dunia ini. Dan sungguh Christine tak ingin satupun orang mengetahui tentang hubungan aneh ini. Keluarga dan teman-temannya tidak ada yang boleh tahu bahwa dia menjalin hubungan dengan Pak Rafli. Daripada membuat mama Pak Rafli mengakhiri hubungan kami, lebih baik aku buat Pak Rafli sendiri yang mengakhirinya, tekad Christine. Ya, ini adalah keputusan yang paling tepat. Jadi hubungan mereka tidak akan menjalar kemana-kemana, hanya tentang mereka berdua. Sudah mengambil keputusan seperti itu, sekarang hati Christine jadi terasa lebih lega. Dia hanya perlu membuat Pak Rafli marah, membuat pria tua itu selalu kesal pada semua tingkahnya. Hingga akhirnya Pak Rafli lah yang akan mengakhiri hubungan mereka. Bibir Christine kini sudah mulai bisa tersenyum, dia melihat jam di pergelangan tangan dan menatap waktu yang telah lewat 10 menit.
Waktu terus berjalan sampai suasana kampus nampak semakin sepi dan mobil Pak Rafli akhirnya memasuki area parkir perpustakaan tersebut. Christine sontak buru-buru turun dan mengunci mobilnya, lalu berlari ke arah mobil sang dosen. Tiba di sana dia pun langsung masuk ke mobil. Itu begitu saja, seolah ini merupakan mobilnya sendiri. Dan tak lupa Christine menutup pintunya kuat sekali. Brak! Sampai Rafli dibuatnya terkejut. "Astaga, kamu ingin melepas pintu itu?" tanya Rafli, tak tertahan mulutnya untuk melontarkan pertanyaan ini. "Maaf sayang, aku kan buru-buru, takut ada mahasiswa lain yang lihat kebersamaan kita," balas Christine. Hue! Dia sendiri sampai ingin muntah saat mengucapkan panggilan sayang tersebut. Christine telah berlatih untuk mengucap satu kata ini. Selama menunggu di mobil tadi dia terus belajar mengucapkan kata sayang dan sekarang langsung dia praktekkan. Sementara Rafli sampai tercengang saat mendengar kata sayang tersebut. Dia tanpa sadar menelan ludahnya sendiri dengan kasar. Astaga! Batin Rafli. Entah sudah berapa kali dia membatin seperti ini gara-gara Christine. Dan karena panggilan sayang tersebut, Rafli jadi tidak langsung mengemudikan mobilnya untuk segera pergi dari sana. Dia malah mematikan mesin mobil dan menatap lurus ke arah Christine. "Kenapa? Terkejut ya aku panggil sayang? Tidak suka? Kalau begitu putuskan aku," balas Christine dengan wajahnya yang tengil. Namun langsung membuat Rafli paham bahwa Christine memang sengaja membuatnya kesal, apalagi alasannya jika bukan karena Christine ingin mengakhiri hubungan mereka. Hampir saja Rafli terpancing dengan rencana tersebut, namun sekarang dia akan mulai mengikuti permainan Christine. Sebelum sang mama yang meminta mereka putus, Rafli tak akan pernah melepas Christine. Dia akan membuat gadis ini terjerat padanya. "Aku tidak marah, aku justru senang karena kamu mulai bisa menerima hubungan baru kita. Coba katakan sekali lagi, aku ingin dengar," tantang Rafli. "Benarkah? Kalau begitu aku akan mengulanginya terus, sayang, sayang, sayang," balas Christine, bahkan mengikuti cara bicara kakak iparnya jika sedang manja. Kakaknya yang selalu bicara dengan huruf akhiran H. "Mau dengar lagi, sayang?" "Sayangku," timpal Christine dan akhirnya berhasil membuat kepala Rafli ingin pecah. "Cukup," balas Rafli dengan suara yang mulai terdengar dingin. Aileen langsung tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya, dia mengulum senyum menangan diri agar tawa bahagia ini tidak sampai pecah. "Setelah mendaftar wisuda aku tadi bertemu teman-temanku sayang, besok kami merencanakan untuk foto bersama. Setelah itu jadwalku kosong, aku datang ke kantor sayang ya." "Yah yah," pinta Christine lagi, dalam sekejap berubah jadi manja dan sangat menyebalkan. Rafli sampai memijat dahinya yang berdenyut nyeri. Dia seperti tidak mengenal Christine lagi, entah dirasuki setan apa wanita tersebut. "Besok aku ada kelas," balas Rafli apa adanya. "Jam berapa? Tapi aku ingin bertemu. Apa kita bertemu di ruang kerja sayang?" Rafli langsung membekap mulut Christine agar gadis ini diam. Tidak, hal seperti itu hanya mampu dia bayangkan. Yang bisa Rafli lakukan hanyalah mengangguk kecil. "Datang ke kantor saja, kelasku pagi." "Oke," balas Christine dengan riang. "Kamu terlihat senang sekali, apa begitu menyenangkan membuatku kesal?" tanya Rafli, yang langsung membuka kedok Christine. Namun Christine justru senang jika sang dosen tahu apa maksudnya. "Tentu saja, aku sangat senang. Aku akan membuat Pak Rafli yang memutuskan aku," balas Christine. "Haruskah aku melakukan tindakan yang lebih ekstrim?" tanya Christine kemudian. "Tindakan seperti apa?" "Mencium Pak Alan. Memangnya kamu berani?" tanya Rafli, lengkap dengan kedua mata yang makin menatap intens. Ingin mengintimidasi Christine menggunakan sorot matanya, agar gadis ini berhenti bermain-main. Semakin lama kata-kata yang keluar dari mulut Christine jadi melantur, Rafli khawatir dia jadi tidak bisa menangani gadis ini.
Tentu saja berani, ingin bukti. Balas Christine, mengembalikan kalimat Pak Rafli siang tadi. Lakukanlah, balas Rafli. Christine sontak mendelik saat mendengar tantangan tersebut. Dia kan hanya main-main, hanya menggertak saja, lalu kenapa sekarang malah diambil serius? Aku akan memasukkan L. Dahku. Tantang Christine, ingin menakut-nakuti. Berharap Pak Rafli, ternyata malah dia sendiri yang ketakutan sebab Rafli justru mengikis jarak. Mendekatkan birnya untuk dicium. Tubuh Christine sampai merinding sendiri. Tapi di saat seperti ini dia tidak bisa mundur, yang ada Pak Rafli akan merasa menang dan malah menertawakannya. Christine sontak memejamkan kedua mata, terpejam rapat-rapat tak ingin melihat wajah Pak Rafli. Lalu mengerucutkan bibirnya dan siap untuk mencium. Secara perlahan mulai mengisi jarak. Karena kedua matanya terpejam, Aileen tidak tahu jika Rafli justru menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tingkah gadis ini. Jadi ini yang dia sebut ciuman dengan menggunakan lidah. Batin Rafli, yang tak sudah-sudah mengherankan ucapan Christine. Sebelum munyung gadis ini berhasil menyentuhnya, Rafli sudah lebih dulu menjitak kening Christine. Pekik Christine yang kaget dan sakit sekaligus. Pasang seat beltmu, kita pulang sekarang, ucap Rafli kemudian. Kok pulang sih, kan belum cium, balas Christine. Tapi Rafli sudah tak ingin mendengar apapun lagi yang keluar dari mulut gadis tersebut. Dia segera menyalakan mesin mobil dan melaju pergi dari sana. Keluar dari area kampus saat senja mulai menyapa. Kamu boleh menggunakan cara apapun untuk membuatku kesal, tapi jangan menggunakan tubuhmu, ucap Rafli. Mobil yang mereka naiki mulai masuk ke jalan raya. Siapa yang menggunakan tubuh? Aku hanya berkencan menggunakan bir. Bukan hal yang aneh jika sepasang kekasih ciuman, balas Christine yang tak ingin kalah. Jadi kamu biasa berciuman dengan pacarmu? Tentu saja, aku sudah berulang kali pacaran dan selalu ciuman dengan mereka, balas Christine membual. Rafli sampai mengulum senyum saat mendengar kebohongan tersebut. Seorang ahli tidak akan memunyungkan bibirnya saat berciuman. Hanya cukup membuka mulut sedikit dan maju ke depan. Ya, aku percaya, balas Rafli. Namun Christine justru kesal sendiri mendengar jawaban tersebut, jawaban yang terkesan meledek. Jawaban yang seolah meragukan semua ucapannya. Pak Rafli bisa mengemudi sambil menggenggam tanganku. Tanya Christine lagi, yang masih ingin terus mengganggu. Tidak bisa, aku harus fokus mengemudi. Cemen, di mana-mana pria selalu bisa mengemudi dengan menggenggam tangan kekasihnya. Aku lebih mengutamakan keselamatan kita daripada menggenggam tangan. Tidak romantis, balas Christine lagi. Mereka terus berdebat sampai akhirnya tiba di halaman rumah Christine. Ini adalah kali pertama Rafli datang ke sini. Tadi sepanjang perjalanan Christine lah yang mengatur GPS Maps-nya, jadi Rafli bisa langsung ke sini tanpa susah-susah bertanya di mana alamatnya. Kamu ingin aku turun? Tanya Rafli. Mungkin saja Christine ingin mengenalkannya pada seluruh keluarga. Jika Christine menginginkan hal itu maka akan dia turuti. Bukan perkara besar untuk memperkenalkan diri di hadapan seluruh keluarga Christine. Lagi pula hubungannya dengan Christine bukan sekedar sandiwara. Tapi mereka memang benar-benar pacaran. Tidak. Pak Rafli tidak perlu turun, langsung pulang saja. Mobilmu ada di kampus, besok bagaimana caranya pergi ke studio foto? Tanya Rafli. Dia menatap Christine yang sibuk sendiri, melepas seat belt dan merapikan beberapa berkas yang dia bawa. Hari ini Christine memang sibuk. Selesai bimbingan dan ACC dia langsung mendaftar diri untuk wisuda. Aku bisa pergi dengan supir, balas Christine. Sekarang dia sudah tidak berniat untuk menggoda sang dosen. Sudah malas bermanja-manja tapi tidak ada hasilnya, pria itu tetap saja bersikap dingin seperti ini, padahal yang dia harapkan adalah Pak Rafli marah-marah. Jika mamamu bertanya sekarang pulang dengan siapa, kamu akan jawab apa? Naik taksi, balas Christine dengan cepat.
Berkasnya di atas pangkuan sudah rapi, kini dia bisa membalas tatapan pria menyebalkan ini. Tidak usah berusaha terlalu keras untuk membuatku kesal, apalagi sampai menggunakan tubuhmu, ucap Rafli, mulai bicara dengan serius. Tatapannya dingin sekali, sampai membuat Christine menelan ludahnya dengan kasar, baru sadar bahwa pria yang dia hadapi ini adalah sang dosen. Pak Rafli yang selalu galak tiap kali mengajar di kelas. Christine bahkan masih ingat betul ketika dia dihukum menulis kata maaf sebanyak 1000 kata gara-gara ketahuan berkelahi dengan Laura. Tebakanmu memang benar, aku sudah dipaksa untuk menikah. Karena itulah aku ingin kamu jadi kekasihku agar bisa menolak semua perjodohan yang diatur oleh mamaku. Jelas Rafli, dia sampaikan dengan jujur bagaimana kondisinya saat ini. Semua itu untuk membuat Christine berhenti berpikir yang bukan-bukan, sampai nekat melakukan banyak hal. Tapi meski begitu aku tidak ingin pacaran ini hanya pura-pura, karena aku tidak ingin mempermainkan kamu. Jadi, mari memiliki hubungan yang baik, ucap Rafli, yang sudah pusing 7 keliling melihat semua sikap Christine sore ini. Bapak enak saja bicara seperti itu, mengambil keuntungan tanpa memperdulikan aku. Aku tidak mau pacaran, aku tidak mau terikat dengan siapapun. Jadi lebih baik sekarang kita akhiri semua kebodohan ini, balas Christine, kuku ingin putus. Jangan minta putus, aku tidak akan mengabulkannya dan sekarang kamu tahu apa alasannya. Seenaknya saja Bapak memanfaatkan aku. Karena itulah aku mau datang saat kamu minta jemput, kamu bisa memanfaatkan aku juga, balas Rafli. Christine terdiam, susah sekali untuk berpikir positif tentang semua yang terjadi hari ini. Hawanya selalu ingin marah-marah dengan Pak Rafli. Tapi sumpah demi apapun, Christine sungguh-sungguh tidak ingin memiliki hubungan dengan Pak Rafli. Tak peduli dengan semua penjelasan Pak Rafli tadi, Christine tetap saja ingin putus. Dan mereka bisa menjalani kehidupan masing-masing dengan tenang, bukan selalu terikat dengan ikatan tak kasat mata seperti ini. Pacaran tapi tidak saling mencintai dan yang paling diuntungkan hanya Pak Rafli. Aku ingin ini semua berakhir Pak Rafli, ucap Christine, bicara dengan suara yang rendah. Tidak Christine, turunlah, besok kita bertemu lagi, balas Rafli. Kenapa aku tidak boleh menggunakan tubuhku dengan tubuhku? Tanya Christine lagi. Aku tidak ingin merusak kamu Christine, jadi saat mamaku mengakhiri hubungan kita nanti, aku tidak akan merasa bersalah padamu, jelas Rafli pula, dia selalu bicara dengan nada rendah seperti ini. Membuat Christine kesal sendiri. Karena hanya dia yang menggebu-gebu. Energi mereka tidak sama. Aku tidak mau turun sebelum dicium. Kesal Christine, dia kesal dan ingin membuat Pak Rafli kesal. Kedua orang tuamu pasti sudah menunggu di dalam, turunlah. Sampaikan kabar bahagia bahwa kamu jadi wisuda tahun ini. Malas, aku tidak akan turun sebelum dicium. Astaga, batin Alan. Entah kemana hilangnya semua kecerdasan Aileen, kini gadis tersebut berubah jadi makin menyebalkan. Sini, tita Alan kemudian. Dek, jantung Aileen langsung berdegup, perintah. Untuk apa ini? Aileen menoleh dan seketika itu juga Pak Alan langsung mengikis jarak, menjatuhkan sebuah ciuman tepat di kening Aileen. Kap, satu kecupan yang membuat Aileen mendelik.